Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari linen yang ada di restoran. Adapun kompetensi dasar pada materi hari ini adalah menganalisis linen di restoran. Untuk pengetahuannya dan untuk keterampilannya kita akan mengelompokkan linen yang ada di restoran. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Apa sih yang dimaksud dengan linen? Coba perhatikan. Di sini ada gambar apa? Ya, di sini ada table ataupun meja dan kursi yang di atasnya juga diberikan berbagai macam kain, ya. Nah, itu yang dinamakan dengan linen, ya. Di sini ada tablecloth, ada skirtingnya, kemudian di sini ada chair cover, kemudian ada napkin, ya. Itu berbagai macam bentuk linen yang ada di restoran, ya. Sehingga kita bisa menyimpulkan, ya, jadi linen adalah peralatan yang terbuat dari kain untuk keperluan operasional restoran, ya. Kemarin kita sudah belajar tentang macam-macam peralatan alat makan dan minum, ya. Di antaranya ada silverware, chinaware, glassware, dan ada linenware, ya. Nah, hari ini kita memang sedang membahas tentang linen, ya. Ini merupakan peralatan restoran, ya. Kalau misalnya chinaware itu dari keramik, silverware misalnya kemarin kita belajar dari stainless steel misalnya, ya, yang memang silver begitu. Kemudian kita pun belajar tentang glassware, ya, berbahan dasar kaca atau glass, ya. Nah, sekarang linen itu bahan dasarnya atau peralatan restoran yang terbuat dari kain, ya, untuk keperluan operasional restoran. Nah, linen ini mempunyai fungsi dan kegunaan, ya, di restoran tergantung atau sesuai dengan jenis dari macam-macam linen itu tersendiri, ya. Ada yang berfungsi untuk menyerap cairan yang tumpah di atas meja, ya. Kemudian ada yang untuk melindungi permukaan meja agar tidak cepat rusak bila diletakkan benda panas di atas meja. Kemudian ada yang berfungsi sebagai peredam bunyi, ya, menambahkan kerapihan permukaan meja, ya, agar taplak meja tidak mudah tergeser, ya. Ini salah satu fungsi dari linen secara umum, ya, yang sesuai dengan jenis-jenis linen. Nah, sekarang kita akan pelajari macam-macam linen itu ada apa aja sih, ya. Kita akan pelajari. Jadi sesuai dengan fungsinya, ya, kita akan sinkronkan dengan macam-macam jenisnya di sini, ya. Yang pertama ada multong, ya. Nah, ini adalah kain meja biasanya terbuat dari wool, ya. Kemudian dipasang sebelum taplak meja, ya. Bisa Anda lihat, ya, gambar berikut ini, ya. Ini yang kotak ini adalah meja, ya. Setelah meja ini dipasang, ini ada yang namanya multong, ya. Ini dipasang di sini sebelum taplak meja, ya. Ini yang atas adalah taplak meja. Jadi sebelum taplak meja itu dipasang kain yang namanya multong, ya. Kemudian ini mempunyai fungsi multong ini, ya. Nah, sama seperti yang tadi disampaikan di atas, ya. Jadi fungsi yang pertama adalah untuk menahan panas hidangan yang disimpan di atas meja makan, ya. Kemudian agar taplak meja dalam keadaan rapih dan tidak mudah bergeser. Kemudian untuk meredam suara piring atau peralatan lainnya di meja makan, ya. Menghindari rasa sakit bagi tamu, ya, yang meletakkan tangannya di atas meja, ya. Jadi kalau tamunya meletakkan tangan di atas meja, kemungkinan tidak akan merasakan sakit atau keras, ya. Karena memang di bawah itu di bawah taplak meja itu disediakan yang namanya multong. Kemudian sebagai bahan pelapis, ya, tablecloth
Dan tentunya apabila minuman tumpah ataupun cairan lainnya, sup dan lain sebagainya tumpah, ya, molton ini berfungsi sebagai alat untuk menyerap, ya, menyerap cairan sehingga airnya tidak tergenang begitu saja, ya. Dengan adanya molton ini air ataupun cairan apabila tumpah akan terserap dengan sangat cepat begitu, ya. Kemudian, nah, kalau tadi yang pertama macam linen itu adalah mutong, ya. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan dengan taplak meja atau secara istilahnya dinamakan sebagai tablecloth, ya. Ini adalah jenis linen yang dipergunakan untuk menutup meja. Jadi setelah molton dipasang, kemudian dipasanglah taplak meja, ya. Ini salah satu contohnya, ya, sesuai dengan jenis mejanya, ya. Kita sudah belajar tentang perabot restoran, ada yang square table, ada yang round table, dan itu pun ada berbagai macam ukurannya, termasuk tablecloth ini pun ada berbagai macam ukurannya sesuai dengan jenis meja, ya, dan karakteristiknya. Kemudian yang ketiga, macam-macam linen ada yang dinamakan dengan topcloth atau biasanya disebut juga slipcloth sih, ya. Ini adalah sejenis taplak meja dengan warna yang cerah yang diletakkan di atas taplak meja, berfungsi untuk menutupi meja yang terkena kotor dan mempercantik meja makan, ya. Jadi biasanya kalau misalnya kita butuh cepat, ya, apabila si tablecloth ini kotor, ya, ada noda misalnya, tetapi meja ini harus segera digunakan, ya. Biasanya ini salah satu cara, ya, di restoran untuk menutupi tablecloth ini dengan yang namanya topcloth, ya. Tetapi untuk saat ini mungkin tidak hanya seperti itu fungsinya. Kalau misalnya memang bisa dilihat lebih oke, gitu ya, secara penampilannya biasanya digunakan walaupun meja tersebut ataupun tablecloth yang digunakan belum kotor misalnya. Selanjutnya macam-macam linen yang keempat ada yang dinamakan dengan guest napkin, ya. Ini adalah serbet yang digunakan pada saat tamu makan. Nah, ini yang dinamakan serbet ini ya yang digunakan, ya, mempunyai fungsi yang pertama adalah menghias meja, ya. Coba perhatikan gambar di sini, ya. Ini peralatan makan baik glassware, kemudian cutlery, plateware, ya. Semuanya sudah dipasang. Kemudian ditambahkan di sini yang namanya guest napkin, ya. Ini yang dinamakan dengan table setup. Nah, ini salah satu fungsi napkin ini. Nah, ini juga membuat meja yang di setup itu terlihat lebih indah, ya. Ini salah satu dari fungsi napkin, yaitu menghias meja. Kemudian menutup pangkuan agar tidak kotor, ya. Jadi napkin ini biasanya nanti dibuka oleh waiter, ya, dibantu ataupun misalnya oleh tamu sendiri, kemudian dipasangkan di pangkuannya sehingga kalau ada makanan yang jatuh itu tidak akan langsung ke pakaiannya, tetapi akan tertahan oleh serbet ini atau napkin ini. Kemudian fungsi yang ketiga adalah menyeka mulut pada waktu makan, ya. Yang keempat, menutup mulut kita waktu kita akan mengambil sisa-sisa makan. Misalnya ada sisa-sisa makanan yang akan kita ambil, napkin ini bisa digunakan untuk menutupnya. Dan yang terakhir, napkin ini, ya, digunakan juga atau mempunyai fungsi sebagai bahasa isyarat, ya. Kalau misalnya nanti disimpan di kursi dan di meja itu mempunyai isyarat tertentu, misalnya disimpan di kursi ketika kita akan ke toilet, kemudian ataupun misalnya disimpan di atas meja ketika makan kita sudah selesai, sehingga ini menjadi isyarat untuk waiters melakukan suatu tindakan begitu.
Selanjutnya, selain gas napkin, ada juga yang dinamakan dengan service napkin. Nah, kalau gas napkin itu digunakan oleh tamu, ya. Sedangkan kalau service napkin itu dibawa oleh waiters, ya, atau pramusaji, ya, adalah napkin yang digunakan dalam pelayanan. Nah, ini salah satu contoh fungsinya, ya. Yang pertama adalah crumbing down, ya. Ini crumbing down ini adalah istilah untuk membersihkan remah-remah, ya, yang ada di atas meja ketika tamu sudah makan, ya. Ketika setelah clear up biasanya dibersihkan mejanya dengan menggunakan gas napkin dan B&B plate atau dessert plate, ya. Kemudian yang kedua, nah, ketika membawa plate yang panas, ya. Jadi misalnya ketika bawa makanan yang panas dan yang lainnya, ya, ini service napkin ini membantu, ya. Jadi menahan biar tidak panas juga langsung ke tangan, ya. Kemudian yang terakhir dibawa ketika membawa pitcher, ya. Misalnya nanti mau pouring the water ketika misalnya pelayanan screen of service, ya. Nanti contoh crumbing down, ya, membawa pitcher dan lain sebagainya nanti akan dipraktekkan, ya, bagaimana caranya seperti itu. Oke, selanjutnya yang keenam untuk macam-macam linen, ya, ada yang dinamakan dengan skirting. Nah, skirting ini merupakan linen yang digunakan sebagai penutup kaki meja, ya. Skirting ini sangat bervariasi, ya. Jadi ini salah satu contoh skirting nih, ya. Ini fungsinya untuk menutup kaki meja, ya, sehingga tertutup, ya. Bawah meja ini tertutup oleh kain yang dinamakan dengan skirting. Ini mempunyai berbagai macam warna dan variasi berbagai macam bentuk, ya. Dihias semenarik mungkin dengan bentuk yang menarik pula, ya. Jadi warna skirting disesuaikan dengan jenis acara yang diadakan dan suasana ruangan yang diinginkan. Jadi tergantung request, misalnya ingin suasana seperti apa, ya. Biasanya setiap restoran ataupun hotel menyediakan yang dinamakan dengan skirting, ya. Oke, dan yang ketujuh, ya. Ini ada chair cover, ya. Jadi ini adalah linen yang digunakan untuk menutup kursi, ya. Fungsinya tentu yang pertama sebagai hiasan, ya, agar terlihat lebih menarik juga, ya. Kemudian melindungi sandaran kursi agar tidak cepat kotor, ya. Ini salah satu metode juga, ya, untuk selain memberikan hiasan juga memang melindungi sandaran agar juga tidak cepat kotor. Tentu, ya, dari segi warna dan dari segi bentuk model itu pun berbagai macam, ya, sesuai dengan bentuk dari kursinya. Dan ini yang terakhir, ya, macam-macam linen. Ada yang dinamakan dengan glass towel, ya. Ini adalah linen yang digunakan untuk membersihkan atau polishing gelas dan cangkir, ya, biasanya. Nah, sebaiknya memang terbuat dari bahan katun dan tidak berbulu dan mudah menyerap air, ya. Jadi ini salah satu syaratnya mungkin, ya. Jadi memang harus terbuat dari katun glass towel ini. Kemudian karena ini digunakan untuk polishing, ya, berarti ini perlu juga cepat menyerap cairan, ya. Nah, kemudian di sini juga ada syarat tidak berbulu, ya, sehingga memang ketika misalnya kita poles gelas ataupun misalnya cangkir itu jadi mengkilat begitu. Kalau misalnya biasanya ada debu, ada bulu, justru mungkin akan lebih menyusahkan begitu dan mungkin terlihat tidak hygiene, ya, dibanding dengan gelas yang memang mengkilat. Sehingga memang untuk glass towel ini sebaiknya terbuat dari bahan katun yang tidak berbulu dan mudah menyerap air, ya. Itu, ya, yang dinamakan dengan linen, ya. Ini merupakan alat, ya, yang ada di restoran yang
dari bahan dasar kain ya, berfungsi ya bermacam-macam sesuai dengan macam-macam jenisnya tadi, mulai dari multong ya, kemudian tablecloth, topscloth, gas napkin, service napkin, skirting ya, chair cover hingga glass towel ya. Tentu mungkin Anda bisa cari lagi, barangkali masih ada macam-macam linen yang ada di restoran ya. Itu pembahasan kita tentang linen ya. Selanjutnya, karena memang ini masih ada keterkaitan dengan linen ya, yaitu materi selanjutnya tentang napkin ya. Untuk kompetensi dasarnya memang napkin ini terpisah ya. Akan tetapi sebagai pengantar akan saya berikan sedikit gambaran. Jadi napkin itu apa sih ya? Jadi napkin itu serbet ya. Nah, ini untuk kompetensi dasarnya menerapkan pembuatan lipatan serbet. Nah, ini lebih kepada lipatannya ya. Tadi secara fungsi sudah dijelaskan ya. Napkin itu mulai dari hiasan ya, menahan makanan yang terjatuh ya, sehingga napkin itu disimpan di pangkuan sebagai bahasa isyarat ya. Kemudian fungsi lainnya misalnya untuk mengelap makanan ya, sisa-sisa makanan begitu ya. Itu berbagai macam fungsi napkin. Nah, sekarang kita lebih kepada lipatan serbet ya. Kita untuk keterampilannya nanti kita akan membuat lipatan serbet. Tentu berbagai macam lipatan serbet ya, atau berbagai macam lipatan napkin ya. Nah, sekarang kita akan pelajari tentang napkin atau folding napkin ya. Nah, jadi serbet makan atau secara istilah kalau di restoran itu biasanya dinamakan dengan napkin ya, adalah suatu alat yang terbuat dari kain katun berukuran 50 x 50 cm yang digunakan saat menyantap hidangan. Ini biasanya ukurannya segini ya, 50 x 50 cm. Nah, fungsinya, nah ini tadi kembali lagi ke fungsi, mengingatkan untuk menyeka mulut saat makan, mengeringkan tangan, dan menghalangi makanan yang terjatuh ke baju saat makan ya. Sehingga memang napkin ini atau gas napkin ini biasanya disimpan di pangkuan tamu ya, ketika memang sedang melaksanakan kegiatan makan begitu. Nah, ini ada yang dinamakan dengan folding napkin atau lipatan serbet ya. Jadi lipatan serbet disebut dengan istilah folding napkin ya. Biasanya diletakkan di atas meja sebagai hiasan dan mempunyai bentuk penampilan yang indah dan menarik ya. Ini salah satu atau contoh-contoh ya, lipatan serbet atau folding napkin ya. Banyak sekali, tentunya nanti Anda bisa cari di referensinya, mungkin mulai dari YouTube ya, ataupun misalnya di Google ya, folding napkin ya, macam-macamnya ada apa aja nanti bisa Anda pelajari ya. Oke, kita lanjutkan dulu untuk pembahasannya ya. Nah, ini jenis-jenis folding napkin ya. Ternyata memang ada jenis-jenisnya folding napkin itu ya. Kemudian bentuknya ada berbagai macam pula ya. Nah, ini kalau ada yang memang dikategorikan sebagai standing ya. Nah, standing ini adalah lipatan serbet dengan posisi atau bentuk berdiri. Nah, seperti bentuk candle, cardinal head, dan corn ya. Nah, ini misalnya bentuk candle ya, atau lilin ya. Jadi memang secara bentuk dia berdiri begitu ya, posisinya berdiri. Kemudian ada cardinal head dan corn ya. Nah, ini untuk jenis standing napkin ya. Kemudian ada yang dinamakan dengan underliner. Nah, berbeda dengan standing napkin tadi ya. Kalau underliner adalah lipatan serbet dengan posisi atau bentuk yang datar ya. Nah, jadi bentuknya datar ya, berbeda dengan
apa namanya tadi, standing, yang memang dia berdiri. Nah, contoh napkinnya dalam bentuk rose ya, bunga misalnya, kemudian the shirt ya, atau misalnya baju ya, kemeja dan lain sebagainya. Dia lebih mendatar ya, berbeda dengan yang tadi untuk yang standing ya. Jadi digolongkan jenis folding napkin ini ada 2 ya. Nah, ini kan jenisnya, adapun berbagai macam bentuknya ya, nanti itu tugas ya untuk Anda mencari di rumah macam-macam bentuk folding napkin. Nah, ini adalah syarat ya serbet makan atau syarat dari napkin. Yang pertama, bahan untuk serbet makan harus mudah menyerap air ya, sama. Kemudian bahan untuk serbet makan harus mudah dibersihkan. Serbet makan harus selalu bersih dan licin. Serbet makan disarankan tidak boleh dikanji. Nah, ini adalah salah satu syarat, karena memang untuk membentuk serbet yang bagus memang dibutuhkan juga kain yang memang keras ya. Sehingga di sini di poin nomor 4 itu biasanya banyak orang memberikan kanji ya, air kanji itu supaya serbetnya terlihat kokoh atau bagus memang secara visual ya. Nah, tetapi memang ini tidak disarankan ya. Yang jelas serbet yang digunakan harus menyerap air dan tentunya hygiene ya, bersih. Nah, ini ya kaitannya dengan pemilihan serbet atau napkin ya. Jadi yang pertama yang harus kita perhatikan adalah faktor kebersihannya ya, atau hygiene-nya. Keutamaan napkin makan digunakan untuk melap atau membersihkan mulut serta tangan ya. Ini ya sensitif ya. Jadi napkin ini digunakan untuk mengelap mulut ya, sehingga memang harus bersih ya. Lipatan napkin yang higienis adalah yang ditangani paling akhir saat pelipatan. Penanganan yang singkat juga hemat waktu pramusaji. Misalnya banyak lipatan, tidak banyak lipatan ya, tapi indah. Artinya memang ini yang disarankan ya, kalau misalnya lipatannya susah, kemungkinan kan dengan tangan kita pun banyak kontaknya begitu ya, sehingga memang lebih disarankan adalah bentuk yang simpel tetapi memang menarik dan indah ya. Coba nanti kita cari ya bentuk yang simpel tetapi memang menarik dan indah, tentu saja sesuai dengan temanya. Karena kalaupun misalnya kita membuat napkin yang indah tetapi cara pembuatannya ribet, artinya butuh waktunya lama, kemudian kontak dengan napkinnya pun antara waiter dengan napkinnya pun sering ya, sehingga mungkin ada dampak atau seperti tidak hygiene ya. Ini makanya faktor kebersihan atau hygiene ini memang harus diperhatikan ya. Kemudian baru setelah hygiene-nya diperhatikan, baru kita akan perhatikan juga penampilannya ya, proporsional atau tidak ya. Semua napkin misalnya ada 4 meja atau ada 4 tamu untuk satu table, bentuknya sama atau tidak ya. Nah, sehingga memang napkin ini akan mempunyai kesan tertentu ya. Misalnya bentuk gulungan memberikan kesan tinggi ya, ini salah satu contohnya ya. Jadi penampilan itu nanti Anda bisa pilih mau yang standing atau yang underliner ya. Artinya yang harus diperhatikan paling utama adalah hygiene-nya, kebersihannya, baru penampilannya. Walaupun misalnya kita membuatnya sangat simpel tetapi itu menarik ya, akan memberikan kesan yang baik misalnya untuk tamu. Nah, ini ketika misalnya kita akan melipat napkin ya, jadi harus kita perhatikan ya. Yang pertama, cucilah tangan dengan bersih sebelum melipat napkin untuk menjaga kebersihan ya. Jadi Anda harus hand wash dulu atau misalnya sanitize dulu ya. Kemudian yang kedua, pada saat melipat napkin usahakan jangan terlalu banyak menyentuh napkin. Nah, ini ya tadi yang saya bahas tadi. Jadi usahakan tidak terlalu banyak kontak ya, terlalu banyak dilipat ini lipat itu ya, sehingga memang
akan mempengaruhi higienitas dari napkin tersebut. Gunakan napkin yang bersih dan halus permukaannya agar menghasilkan lipatan yang maksimal. Nah, ini untuk yang poin ketiga. Kemudian, jika memungkinkan, gunakan sarung tangan saat melipat napkin. Ya, ini agar lebih safety ya dan lebih hygiene juga ya. Karena memang peralatan ataupun alat makan ini ya yang hari ini kita bahas tentang linen ya, khususnya mungkin napkin ya, begitupun peralatan lainnya yang digunakan, misalnya kemarin kita bahas tentang cutlery, flatware ya, kemudian chinaware dan glassware, tentu itu adalah peralatan yang memang sangat sensitif yang akan digunakan makan oleh tamu, sehingga memang kebersihan itu adalah poin yang utama yang harus diperhatikan ya. Nah, ini salah satu usahanya adalah selain tadi mencuci tangan ya, menggunakan sanitizer ya, kemudian biar lebih bersih lagi, hygiene lagi, juga memang disarankan menggunakan sarung tangan. Nah, kemudian yang terakhir, letakkan napkin yang sudah dilipat dan ditempatkan di tempat yang bersih. Ya, percuma kalau misalnya kita sudah hygiene dalam prosesnya tetapi hasilnya kita simpan di tempat yang kotor ya. Artinya memang ini harus kita persiapkan juga ya. Harus kita perhatikan juga ya tempat penyimpanan napkin yang memang sudah dilipat atau sudah dibentuk ya. Oke, pada kesempatan ini saya tidak akan terlalu banyak memberikan contoh ya bentuk ataupun lipatan napkin. Nanti saya tugaskan Anda untuk mencari berbagai macam bentuk folding napkin ya, minimal 10 bentuk ya. Silahkan nanti Anda cari dari berbagai sumber ya. Selain bentuknya, Anda harus tahu namanya, dan tentu Anda harus tahu step by step dalam cara pembuatannya begitu. Nah, ini untuk bentuknya standing fan ya, standing fan ya, atau misalnya berbentuk kipas ya. Nah, yang pertama, bentangkan napkin dengan posisi bagian dalam berada di atas. Nah, ini ya, ini terlihat ya napkinnya. Kemudian ini dari jahitannya, berarti ini bagian dalamnya ya. Ini ada di atas. Kemudian lipat napkin secara mendatar dengan posisi ujung yang terbuka menghadap Anda. Nah, ini berarti dilipat. Nah, ini jadi 2 ya. Setelah itu, yang ketiga, lipatlah napkin seperti akan membuat origami kipas. Nah, ini ya, kalau misalnya Anda membuat kipas atau origami. Nah, ini salah satu contoh lipatannya ya, diselang-seling begitu ya. Kertas mulai dari ujung napkin bagian kanan, namun sisakan sekitar 3 cm. Nah, ini disisakan. Jadi tidak semuanya dilipat seperti ini disisakan nih kurang lebih 3 cm. Kemudian lipat napkin secara vertikal dengan garis lipatan kertas berada di luar. Nah, ini ya, ini lipatan tangan yang ada di luar ya. Setelah seperti ini, nah, ambillah ujung napkin yang disisakan tadi, lalu lipat secara diagonal dan masukkan ke dalam lipatan kipas tadi. Nah, ini bentuknya jadi seperti ini ya, standing fan. Silahkan nanti Anda sesuai dengan tugas yang tadi saya sampaikan mencari berbagai macam bentuk napkin ya. Kemudian nanti kita akan secara ini mungkin tadi pun saya akan mengingatkan di Google Classroom ya, berkaitan dengan tugas yang ini ya. Jadi Anda silakan boleh memilih mau yang standing napkin ataupun yang jenisnya underliner untuk lipatan napkin ini. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pekan ini ya. Silakan jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu nanti secara langsung agar saya akan bisa memberikan contoh secara langsung bagaimana macam-macam bentuk lipatan napkin.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.